Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ahmad Muzakir dengan NIM 25041070252. Dalam kali ini saya akan menjelaskan yaitu beberapa materi yang ada di mata kuliah usul fiqh. Maka dari itu dengarkanlah, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Baiklah, yang pertama adalah konsep al-hukum di dalam usul fikih. Al-hukum adalah ketetapan Allah yang mengatur perbuatan manusia ataupun mukallaf. Al-hukum di dalam usul fikih bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang menjadi bersifat ilahiyah dari Tuhan. Terbagi menjadi yaitu dua macam. Yang pertama hukum taklifi ataupun wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Yang kedua adalah hukum wad'i, sebab, syarat, sah, batal dan lain-lain. Konsep hukum di dalam usul fiqh memiliki fungsi sebagai pedoman hidup dan dasar hukum Islam. Tidak dibuat manusia tetapi ditetapkan melalui wahyu. Konsep al-hakim dan perannya. Al-hakim adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuat hukum yang tertinggi. Hukum Islam bersifat teosentris ataupun berasal dari Tuhan. Manusia atau ulama ataupun hakim hanya menafsirkan dan menggali hukum ijtihad, bukan membuat hukum baru. Berbeda dengan sistem modern, hakim manusia bisa menetapkan hukum buatan negara. Usul fiqh berperan sebagai metode memahami hukum agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya adalah al-mahkum fih atau bisa disebut dengan objek hukum. Pengertian al-mahkum fi ini adalah perbuatan manusia ataupun mukallaf yang menjadi subjek hukum syariat. Makna sederhananya yaitu apa yang diketahui hukum. Contohnya, salat. Salat itu adalah wajib. Mencuri itu haram. Jual beli itu mubah ataupun halal. Syaratnya yaitu perbuatan dapat dilakukan jelas dan diketahui beserta berasal dari usaha manusia. Intinya al-mahkum fi itu adalah fokus pada perbuatan yang diatur hukum. Selanjutnya ada namanya al-mahkum alaih ataupun subjek hukum. Al-mahkum alaih ini adalah orang yang mengenai atau yang dikenai beban hukum ataupun mukallaf yang dikenai beban hukum. Makna sederhananya yaitu siapa yang dikenai hukum itu, maka syarat mukallaf yang al-mahkum alaih ini adalah berakal. Yang kedua ada namanya baligh ataupun dewasa, dan yang ketiga ada namanya mampu memahami hukum tersebut. Contoh, al-mahkum alaih ini adalah orang dewasa. Orang dewasa ini wajib dia sholat. Yang kedua ada namanya anak kecil. Anak kecil ini belum wajib untuk sholat. Dan yang ketiga ada namanya orang gila, yaitu tidak terkena hukum. Intinya al-mahkum alaih ini adalah fokus pada orang yang menerima beban hukum. Kemudian ada di dalam materi kita ada namanya Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Nah, jadi Al-Quran ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kedudukan Al-Quran ini yaitu sumber hukum utama dan pertama dari dalam Islam. Fungsi Al-Quran yaitu pedoman
hidup bagi umat Islam, juga menjelaskan hukum akidah, ibadah, muamalah, dan dasar dalam menetapkan hukum syariat. Itu adalah fungsi dalam Al-Quran. Ciri-ciri Al-Quran itu yaitu bersifat mutlak, yang benar, dijaga keasliannya, dan menggunakan bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Contoh hukum dalam Al-Quran yaitu ada namanya perintah salat, dan juga ada namanya hukum di dalam larangan riba. Kemudian selanjutnya ada namanya as-sunnah. Sunnah ini juga termasuk sumber Islam. Jadi sunnah ini adalah segala perkataan, perbuatan, ataupun yang ditetapkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dan juga kedudukan sunnah ini adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Berfungsi yaitu menjelaskan isi Al-Quran ataupun mentafsir, menjelaskan yang ada di dalam Al-Quran tersebut, dan juga merinci hukum yang masih umum beserta menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan langsung. Dan sunnah ini juga ada macamnya. Yang pertama, macam sunnah ini qauliyah, ucapan dari baginda Rasulullah. Fi'aliyah, yaitu perbuatan baginda Rasulullah. Dan takririyah, dan apa yang disetujui oleh Rasulullah. Contoh yaitu tata cara salat yang beliau tunjukkan langsung, seperti salat rawatib. Dan adapun yaitu namanya praktik zakat, itu adalah dari contoh-contoh sunnah. Ijma. Apakah itu ijma? Ijma adalah kesepakatan para alim ulama, para mujtahid terhadap suatu hukum setelah wafatnya baginda Rasulullah SAW. Kedudukan ijma yaitu sebagai sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Fungsi suatu ijma yaitu menetapkan hukum yang belum jelas secara rinci dan memberikan kepastian hukum yang bagi umat Islam. Syarat ijma yaitu disepakati oleh seluruh mujtahid pada satu masa berdasarkan dalil syariat dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Contoh ijma, kesepakatan tentang pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf. Kemudian yaitu qiyas, analogi hukum. Pengertian qiyas ini adalah menetapkan hukum yang suatu perkara baru dengan cara menyamakan dengan perkara yang sudah ada hukumnya karena memiliki sebab ataupun ilat yang sama. Kedudukan qiyas ini juga sumber hukum yang keempat setelah Al-Quran, Sunnah, dan juga ijma, maka qiyas. Rukun qiyas adalah as ataupun kasus asal, far'u kasus baru, illat asalan hukum, dan juga hukum. Fungsi qiyas adalah menjawab masalah baru yang belum ada dalil langsung dan juga membantu perkembangan hukum Islam. Contoh, narkoba dikiaskan dengan khamar, maka sama-sama memabukkan, maka akan menjadi hukumnya haram. Selanjutnya ada namanya ijtihad. Apakah itu ijtihad? Ijtihad adalah usaha yang sungguh-sungguh seorang ulama yang disebut namanya mujtahid untuk menetapkan hukum syariat dari dalil yang ada. Makna sederhana ijtihad itu adalah upaya berpikir maksimal untuk memahami hukum Islam. Kedudukan ijtihad juga digunakan ketika ada dalil yang jelas dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tujuan ijtihad ini yaitu menjawab persoalan baru dan menyesuaikan hukum yang ada perkembangan zaman. Perilaku ijtihad juga disebut mujtahid, ulama yang memenuhi syarat. Kemudian syarat, bentuk dan fungsi ijtihad.
Syarat mujtahid yaitu menguasai Al-Quran dan hadis, memahami bahasa Arab, mengetahui usul fiqh, dan memiliki kemampuan analisis yang kuat. Bentuk mujtahid ataupun bentuk ijtihad yaitu yang pertama qiyas, analog. Yang kedua istihsan, yaitu pertimbangan kebaikan. Dan yang ketiga adalah maslahah mursalah, yaitu kemaslahatan umum. Fungsi ijtihad ini yaitu menyelesaikan masalah kontemporer dan membangun hukum Islam, juga menjaga relevansi syariat. Contoh yaitu hukum transaksi digital dan juga masalah teknologi modern. Nah, maka apakah ihtisan itu? Ihtisan adalah meninggalkan hukum qiyas yang umum menuju hukum yang lain yang dianggap lebih baik ataupun lebih adil dan lebih maslahat. Makna sederhana istihsan ini yaitu memilih hukum yang lebih tepat dan membawa kebaikan. Kedudukan istihsan ini metode ijtihad yang digunakan oleh para alim ulama, terutama mazhab Hanafi. Tujuannya yaitu menghindari kesulitan ataupun masyaqqah dan mewujudkan keadilan juga kemaslahatan. Dasar penggunaan istihsan ini ada Al-Quran, ada Sunnah, dan juga prinsip kemaslahatan. Jenis, fungsi, dan contoh istihsan, yaitu jenis-jenis istihsan ini ada beberapa. Yang pertama istihsan dengan nas, yang kedua istihsan dengan ijma, yang ketiga istihsan dengan darurat, dan yang terakhir adalah istihsan dengan maslahah. Juga fungsi istihsan ini memberikan solusi hukum yang lebih fleksibel, menghindari yaitu kekakuan dalam qiyas, dan menyampaikan hukum dengan kondisi yang nyata. Contoh, air sumur yang terkena najis kemudian tetap boleh digunakan setelah dibersihkan demi kemudahan. Juga transaksi tertentu yang dilarang qiyas tetapi dibolehkan karena kebutuhan. Intinya istihsan memilih hukum yang lebih membawa kemaslahatan dibanding qiyas biasa. Baiklah para saudara, ada di dalam materi kita ini, materi yang terakhir, yaitu pengertian dan konsep mursalah dan maslahah ataupun maslahah dan mursalah. Jadi maslahah mursalah ini adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan umum yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran maupun Sunnah. Jadi makna sederhana maslahah mursalah ini yaitu menentukan hukum demi kebaikan dan manfaat masyarakat. Kedudukan maslahah mursalah ini yaitu salah satu metode ijtihad dalam usul fiqh. Dan juga ciri-ciri maslahah mursalah ini tidak ada dalil khusus yang mendukung atau menolak. Kemudian ada sejalan dengan tujuan syariat ataupun maqasid syariah, dan juga bertujuan menjaga kemaslahatan manusia. Sekian dari saya, mungkin hanya inilah yang dapat saya jelaskan di dalam materi yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah ila liqa'i wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.